Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang pembagian bersusun atau porogapit untuk angka satuan dengan satuan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini itu merupakan salah satu materi matematika yang terpenting yang wajib untuk kita ketahui. Di mana misalnya pada saat kita melaksanakan ujian, namun kita tidak dibenarkan untuk membawa alat hitung baik kalkulator maupun HP, maka alternatif lain ataupun cara mudah untuk menyelesaikan soal pembagian tentunya kita harus memahami materi ini terlebih dahulu. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal yang pertama. 5 dibagi 2 sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian seperti ini? Ini mudah sekali. Nah, sekarang coba perhatikan langkah-langkahnya. 5 dibagi 2 yang mendekati itu hasilnya adalah 2. Sekarang timbul pertanyaan kenapa di sini hasilnya 2? Nah, kenapa tidak 3 misalnya? Karena kalau 3 di sini, 3 dikali 2 hasilnya 6. Sudah melebihi dari angka 5 yang kita bagi di sini. Makanya hasil bagi yang mendekati di sini yaitu 2. Nah, 2 kalau dikali 2 hasilnya 4. Lalu dikurangkan. 5 dikurang 4 hasilnya 1. Sekarang, apakah 1 ini bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Nah, perlu diketahui kenapa dimaksudkan di sini tidak bisa. Kalau hasil baginya di sini 0, sekian, itu dimaksudkan di sini itu artinya dia tidak bisa. Ini khusus untuk pembagian bersusun saja. Kalau hasil baginya misalnya 1 ataupun 1, sekian ke atas, baru dimaksudkan bisa di sini. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 2, hasilnya 0, sekian, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Pada saat kita menambahkan angka 0 di sini, maka kita juga harus menambahkan tanda koma di belakang jawaban kita ini. Maka sekarang jadinya 10. Nah, 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yaitu 5. Lalu 5 di sini kita kalikan kembali ke angka 2, kita peroleh hasilnya 10. Lalu dikurangkan. Nah, 10 dikurangkan 10 hasilnya 0. Kalau hasil di sini sudah 0, lalu angka yang dibagi di atas ini juga tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka inilah dia bentuk jawabannya. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar lebih paham, sekarang kita akan membahas soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkahnya. 7 dibagi 4 sama dengan. Perhatikan, 7 dibagi 4. Hasil yang mendekati dari 7 dibagi 4 berapa? Yaitu tentunya adalah 1. Nah, sekarang timbul pertanyaan kenapa tidak 2 di sini? Kalau 2 di sini, 2 dikali 4 hasilnya 8. Sudah melebihi dari angka 7 yang kita bagi di sini. Makanya di sini hasilnya 1. Nah, 1 dikali 4 hasilnya 4. Lalu dikurangkan. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Apakah 3 bisa dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Ingat sekali lagi, maksudnya tidak bisa di sini. Kalau hasil bagi angka di sini dibagi di sini, hasilnya 0, sekian, itu artinya tidak bisa dibagi. Tapi kalau hasilnya 1 atau 1, sekian ke atas, itu artinya baru bisa dibagi. Ini khusus untuk pembagian bersusun saja. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Pada saat kita menambahkan angka 0 untuk pertama kalinya, maka di belakang sini juga kita tambahkan tanda komanya. Maka sekarang jadinya 30. Nah, 30 dibagi 4 yang mendekati berapa? Yaitu tentunya adalah 7. Karena kalau 7 dikali 4 hasilnya 28. Lalu dikurangkan lagi. 30 dikurang 28 hasilnya 2. Nah,
Apakah 2 ini bisa dibagi dengan 4? Ternyata tidak bisa. Ingat kenapa tidak bisa? Karena hasil baginya 0, sekian. Yang maksudnya bisa dibagi di sini yaitu hasilnya apabila 1 atau 1, sekian ke atas baru dikatakan bisa dibagi. Ini khusus untuk pembagian bersusun saja. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Pada saat kita menambahkan angka 0 untuk yang kedua kalinya, perhatikan ini kan yang kedua kalinya, ini yang pertama tadi. Nah, untuk yang kedua kalinya, kita tidak perlu menambahkan tanda koma lagi di sini. Penambahan tanda komanya cukup 1 kali saja. Lanjut, sekarang jadinya di sini 20. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Lalu 5 di sini kita kalikan kembali dengan 4. Kita peroleh hasilnya 20, lalu dikurangkan. Nah, 20 dikurang 20 hasilnya 0. Karena di sini hasilnya sudah 0, lalu angka yang dibagi juga tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka inilah dia bentuk jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan langkah demi langkahnya. Sekarang untuk soal yang ketiga, 3 dibagi 8 sama dengan. Oke, perhatikan. 3 dibagi 8 ternyata tidak bisa karena hasilnya 0, sekian. Itu dimaksudkan artinya sini tidak bisa dibagi. Karena dia tidak bisa dibagi 8, 3 tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Ingat tadi, pada saat kita menambahkan angka 0 di belakang sini untuk pertama kalinya, maka untuk jawabannya di sini kita tambahkan tanda komanya. Itu perlu kalian ingat. Ingat sekali lagi, pada saat penambahan angka 0 di belakang sini untuk yang pertama kalinya, barulah kita tambahkan tanda koma di belakang sini. Lanjut, sekarang jadinya 30. Nah, 30 dibagi 8 yang mendekati berapa? Itu tentunya adalah 3. Kenapa harus 3 di sini? Kenapa tidak 4 misalnya? Kalau 4 di sini, 4 dikali 8 hasilnya 32. Sudah melebihi dari angka 30 yang kita bagi ini. Makanya di sini jawabannya di 3. Dimana kalau 3 dikali 8 hasilnya 24. Lalu dikurangkan. 30 dikurang 24 hasilnya 6. Lalu apakah 6 ini bisa dibagi 8? Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hasilnya 0, sekian. Yang dikatakan bisa di sini kalau hasil baginya itu 1 atau 1, sekian ke atas. Nah, karena 6 tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Sekarang jadinya 60. 60 dibagi 8 berapa yang mendekati? Yaitu tentunya adalah 7. Karena kalau 7 dikali 8 hasilnya 56. Lalu kita kurangkan lagi. 60 kurang 56 hasilnya 4. Apakah 4 ini bisa dibagi 8? Ternyata juga tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 lagi di belakang sini. Nah, pada saat kita menambahkan angka 0 untuk yang ketiga ataupun yang kedua kalinya, itu kita tidak perlu menambahkan tanda koma di belakang sini. Penambahan tanda koma di sini cukup 1 kali saja pada saat penambahan angka 0 yang pertama. Oke, sekarang jadinya 40. 40 dibagi 8, berapa hasilnya? Yaitu 5. Lalu 5 di sini dikalikan kembali ke 8, hasilnya 40. Lalu dikurangkan. 40 dikurang 40, hasilnya 0. Nah, kalau hasil di sini sudah 0, lalu angka di atas ini sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka inilah dia bentuk jawabannya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.